Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tips dan cara menanam rumput Jepang. Nah, bentuk rumput Jepang kurang lebih seperti ini ya. Karena jenis-jenis rumput itu ternyata tidak hanya satu dua, ada banyak, ada rumput Jepang, rumput Manila dan lain sebagainya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa rumput Jepang ini dia cocok pada kondisi yang full panasan atau full sinar matahari, atau ya setidaknya setengah cahaya matahari itu bisa. Kalau kondisinya di teduhan itu untuk rumput ini kurang cocok ya, walaupun kalau secara hidup insya Allah bisa hidup. Nah, kalau kondisi mungkin di daerah teman-teman itu banyak teduhannya dan pengen dipasangi rumput, itu lebih cocok menggunakan rumput gajah. Nah, mungkin kalau kita lihat kondisi seperti ini, penanaman seperti ini mungkin sudah dirasa cukup ya. Dengan kondisi yang berongga, masih terlihat sedikit rapi ya. Apakah ini sudah benar? Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips dan mungkin catatan juga saat kita akan menanam rumput Jepang di rumah. Oke. Saat kita beli rumput Jepang itu di toko pertanian, itu biasanya kan dijualnya dalam bentuk per meter ya, per meter, dan di kotak-kotak ya, bisa kotak-kotak besar seperti ini atau mungkin kotak-kotak lebih kecil. Nah, saat kita beli dan mungkin belum sempat menanamnya, itu paling enggak bisa bertahan ya kurang lebih 2-3 hari ya, dengan catatan masih kita siram, itu insya Allah bertahan. Nah, tapi kondisinya kalau kita langsung menanamnya, yang perlu kita siapkan itu yang pertama adalah media. Nah, media yang bagus untuk rumput Jepang ini itu setidaknya adalah media tanah taman ya, atau tanah biasa seperti ini juga bisa, atau bagus lagi ya bisa pakai sekam, pupuk, dan tanah dengan perbandingan 1:1:1. Itu insya Allah sangat bagus. Tapi dengan tanah seperti ini pun insya Allah bisa. Nah, kalau kondisinya berbatu berarti kita kasih tanah. Kalau kondisinya tanahnya agak keras, bisa kita gemburkan terlebih dahulu ya. Kita gemburkan terlebih dahulu. Itu. Kemudian untuk penanamannya itu pada kondisi yang kotak-kotak seperti ini, itu kita potong-potong lagi ya, lebih kecil. Ya kurang lebih bisa seperti ini. Kemudian untuk jarak tanamnya, kalau jarak tanam lebar ini atau mungkin lebih lebar lagi dengan harapan ngirit ya, ngirit rumput ini, ngirit pengeluaran. Kalau secara bisanya bisa, tapi kalau secara bagusnya dia akan nutupnya, itu pertama akan lebih lama, kemudian kerapiannya juga otomatis akan lebih lama. Dan mungkin kalau dia sudah tumbuh, itu juga kondisinya otomatis ya kurang lebih akan bergelombang juga ya teman-teman. Jadi kalau terlalu renggang itu ya kekurangan dan kelebihannya itu tadi. Kalau kelebihannya ngirit, kalau kekurangannya ya nanti bisa kerapiannya akan lebih lama. Nah, untuk jarak tanam yang bagus itu kurang lebih sekitar 1 cm, atau ya bisa kita kira-kira dengan jari ini ya kurang lebihnya ini. Kalau terlalu mepet itu nanti ternyata juga saat dia tumbuh itu juga akan kayak bergelombang gitu juga teman-teman. Jadi jarak tanam untuk rumput Jepang ini kurang lebih sekitar 1 cm, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk penanaman, nah penanaman rumput Jepang ini bisa langsung kita tanam, kita tempel-tempel begitu aja, kita sesuaikan dengan bentuk mungkin atau mungkin kontur yang kita harapkan, kita tempel atau kita sedikit lubangi untuk kita tempel itu bisa ya. Tapi dengan kondisi tanah yang gembur itu tinggal kita tempel aja udah bisa. Jadi kita tinggal tempel dengan jarak tanam sekitar 1 cm, kita tempel dan seterusnya. Kemudian setelah kita tempel itu kita gebuk-gebuk. Bisa pakai tangan ya, mungkin kalau cuman lahannya kecil bisa pakai tangan ya, tapi kalau agak besar ya mungkin bisa pakai pacul atau mungkin bambu atau mungkin kayu, tapi bukan pakai pisau ya, itu malah ngerajang. Beberapa tujuannya adalah yang pertama
agar akarnya itu lebih menyatu dengan media yang baru. Kemudian dia otomatis akan lebih cepat untuk beradaptasi dan berakar. Dan untuk kondisi tanamannya ini, yang atasnya dia agak terstreskan ya, jadi insya Allah juga akan dia memacu untuk pertumbuhan tunas-tunas baru. Itu, jadi setelah kita tanam, kita gebuk-gebuk, untuk penyiraman itu bisa kita lakukan setiap hari. Kalau hujan ya mungkin bisa waktu-waktu yang tidak hujan. Yang jelas jangan sampai sering digenangi ya, karena kalau sering digenangi itu khawatirnya nanti akarnya akan menjadi busuk. Kemudian untuk pemupukan, nah pemupukan bisa kita lakukan ya sekitar 1 bulan kurang lebih ya, atau mungkin kita siram aja pakai air cucian POC, air cucian beras atau POC lidah buaya, karena itu juga bagus untuk pertumbuhan tanaman karena banyak mengandung nitrogen. Beda lagi kalau kita menggunakan pupuk kimia ya, kita hanya kasih nitrogen, padahal tanaman ini tidak hanya butuh nitrogen ya, tapi juga butuh hara yang lain. Jadinya saya sarankan mending menggunakan pupuk organik. Itu. Kemudian untuk pemangkasan. Nah, pemangkasan itu bisa kita lakukan kurang lebih 2-3 minggu ya kurang lebih. Nah, kalau lebih dari itu mungkin di atas 1 bulan, itu dia akan lebih tinggi. Itu nanti pas dipotong bawahnya itu coklat. Jadi dia akan terlihat coklatnya. Tapi kalau sekitar 2 minggu mungkin belum terlalu tinggi, itu pas kita potong masih terlihat hijaunya, jadi masih terlihat bagus ya. Jadi untuk pemotongan seperti itu. Kemudian ya setidaknya itu ya, dari mulai penanaman, penyiapan media, penanaman, digebuk-gebuk, kemudian perawatan, pemupukan dan penyiraman, dan pemotongan kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman ada pengalaman lain atau mungkin ada yang pernah punya pengalaman lebih, bisa komen-komen di bawah, atau mungkin ada cara lain, karena bisa jadi di satu tempat yang lain itu bisa beda cara dan bisa beda hasil. Itu, atau mungkin ada yang bertanya-tanya juga bisa di kolom komentar ya. Nah, itu tadi mengenai tips dan cara menanam rumput, tips dan cara menanam rumput Jepang di rumah. Nah, ini kebetulan kemarin saya habis beli, ya hanya saya taruh-taruh aja. Nanti masih saya rapikan ya. Kita rapikan dan kita rawat. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.